Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Raymond. Sekarang kita akan coba membahas mengenai tata cara pengisian SPT tahunan orang pribadi. Seperti yang kita ketahui bahwa di tanggal 31 Maret 2026 adalah merupakan hari terakhir untuk pengisian dan juga penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita sudah harus mengetahui beberapa hal dan juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan SPT tahunan orang pribadi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian intinya saja teman-teman. Jadi ketika kita melakukan persiapan untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi, maka teman-teman harus masuk ke bagian korteks teman-teman sendiri. Setelah itu, jangan masuk kemana-mana dulu, tetapi masuklah ke bagian dokumen saya. Di dalam dokumen saya ini, teman-teman melakukan refresh di bagian ini, yang tanda refresh ini, kemudian carilah dengan dokumen khususnya yang terkait dengan ketika teman-teman bekerja dari satu pemberi kerja ataupun dua pemberi kerja ataupun lebih dari dua pemberi kerja sekalipun, maka teman-teman harus mencari dengan tulisan BPA1, yaitu bukti potong A1, yaitu yang terkait dengan penerimaan penghasilan kalian sebagai pegawai di kantor masing-masing, baik dari Januari ataupun sampai dengan April ataupun sampai dengan bulan Desember. Ketika teman-teman sudah mendapatkan dokumen yang ada di sini, BPA1, kalian harus lakukan dengan cara unduh dokumen tersebut dan juga ini menjadi panduan kita selanjutnya. Nah, setelah teman-teman melakukan pengambilan dokumen yaitu BPA1-nya ataupun bukti potong yang lain yang terkait dengan penghasilan teman-teman. Bisa saja sebagai pekerjaan bebas, bisa saja sebagai penerima dari penghasilan dari kegiatan tertentu dan sebagainya, maka teman-teman harus ambil dari sisi dokumennya ini. Setelah itu barulah teman-teman masuk ke bagian SPT, ya kita contohkan saja SPT, kemudian setelah dari SPT ini teman-teman pilih, maka teman-teman akan melihat bagian di sini semua yaitu buat konsep SPT. Nah, di dalam pembuatan konsep SPT teman-teman pilihlah di dalam PPh orang pribadi kemudian lanjut. Setelah itu teman-teman pilih di bagian SPT tahunan dan pilih periode 2025. Tetapi ketika teman-teman sudah melakukan pembentukan SPT maka ini tidak lagi muncul. Lalu caranya di mana ketika sudah membuat maka masuk ke SPT, di sini akan ada bagian yang terkait dengan di teman-teman lihat di sini adalah konsep SPT yang belum disampaikan ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini PPh orang pribadi, SPT tahunan PPh WPOP Januari sampai Desember 2025. Teman-teman klik di bagian pensil ini untuk melakukan pengisian ataupun pengeditan. Ketika teman-teman sudah masuk, maka tampilan pertama adalah seperti ini, teman-teman. Maka jangan lupa dan jangan lengah di sini sumber penghasilannya tolong diperhatikan. Ketika memang memiliki pekerjaan bebas, maka teman-teman lakukan juga dengan centang pekerjaan bebas. Dan ketika teman-teman memiliki usaha baik itu final maupun non final, maka lakukan dicentang juga. Nah, setelah ini semua, ketika kita tahu bahwa sudah tepat, maka kita tinggal simpan saja ya. Ini tidak perlu disimpan, maka nanti disimpannya. Nah, klik tombol posting SPT untuk menampilkan data perpajakan Anda, harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, dan pembayaran lainnya. Nah, ketika kita lakukan posting, maka inilah yang terjadi teman-teman, yaitu semuanya akan masuk ke bagian SPT tahunannya terkait dengan baik dari sisi penghasilan maupun bukti potong dari perusahaan yang teman-teman bekerja. Nah, kemudian masuk ke bagian identitas. Identitas ya, perhatikan yang harus dipilih ketika teman-teman sudah melakukan pernikahan, maka teman-teman pilih di bagian sini. Apakah istri memilih melakukan pisah harta ataupun memilih terpisah? Jika tidak, maka posisinya lakukan saja. Terus kemudian masuklah ke NIK NPWP atau suami istri. Nah, ini adalah isi hanya jika statusnya adalah PH dan MT. Jika tidak, lewati saja ya teman-teman.
Lalu berikutnya asumsinya adalah seperti ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Asumsikan saja iya. Kemudian berikutnya kita akan mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, lampiran 1 bagian D adanya di mana? Yaitu bagian di sini, lampiran 1 bagian D. Kita akan masuk ke dalam lampiran 1 bagian D. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk di lampiran 1, yaitu terkait dengan harta, utang, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan juga daftar bukti potong atau pemungutan PPh. Nah, di bagian ini yang ketika kita sudah melakukan posting, maka secara otomatis harta dan juga hutang bagian ini semua akan diambil dari SPT tahunan yang lalu, yaitu 2024 ketika teman-teman sudah menyampaikan 2024. Nah, ketika ini maka teman-teman harus masuk ke bagian yang kita bahas adalah bagian D-nya, di mana di bagian D ini adalah terkait dengan penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Teman-teman tidak perlu khawatir ketika tidak sistem Cortex tidak mengambil secara penuh penghasilan kalian. Kenapa begitu? Karena teman-teman masih bisa melakukan penambahan, teman-teman input nomor identitas pemberi kerjanya yaitu NPWP untuk dari sisi perusahaan dan juga NIK ketika dari sisi orang pribadi yang melakukannya. Nah, ketika itu kita tuliskan penghasilan bruto dan adanya pengurangan penghasilan bruto yang diambil dari BPA1 teman-teman. Sehingga penghasilan neto teman-teman harus sesuai dengan yang ada di dalam hal tersebut yaitu BPA1-nya. Kemudian ketika tidak sesuai dari apa yang diambil oleh Cortex-nya, maka teman-teman masih bisa melakukan penghapusan. Begitu juga di bagian E ya terkait dengan daftar bukti pemotongan ataupun pemungutan PPh. Ini menjadi satu hal yang krusial ketika teman-teman mendapatkan bagian bukti potong yang bukan merupakan penghasilan teman-teman, ini harus diurus langsung. Kenapa begitu? Karena posisinya ketika teman-teman dianggapnya ada di dalam bukti potongnya tetapi bukan penghasilan kalian, maka DJP akan tetap mengatakan itu adalah penghasilan kalian. Sehingga kalian harus mengurus bukti potong yang salah tersebut. Nah, kemudian ketika ada bukti potong yang belum tercantum, maka teman-teman bisa melakukan penambahan bukti potongnya juga. Lalu berikutnya terkait dengan apalagi kita akan masuk lagi ke bagian induknya. Kenapa begitu? Karena semua lampiran akan terbuka ketika kita menyesuaikan dengan penghasilan yang didapat. Contoh seperti ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Maka ketika klik ya, maka disuruh melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda termasuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu atau OPPT, ya pengusaha tertentu? Maka ketika kita memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu dengan PP nomor 55 tahun 2022 yang setengah persen itu, maka ditulislah ya saya termasuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Nah, ketika teman-teman sudah diketahui seperti itu, maka teman-teman harus masuk ke lampiran 3B bagian A. Maka muncullah di bagian sini lampiran 3B-nya. Lalu berikutnya, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Jika memang menggunakan norma dan berhak menggunakan norma, maka klik ya. Nah, di sini operasi gagal. Anda tidak berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung penghasilan neto Anda. Kenapa seperti itu? Karena posisinya tidak melakukan pendaftaran pemberitahuan penggunaan NPPN dari Januari sampai dengan Maret tahun 2025. Apakah bisa dilakukan sekarang? Maka jawabannya tidak. Nah, tidak, maka tidak. Saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, gitu ya. Nah, artinya jangan salah ketika teman-teman tidak dan menyelenggarakan pembukuan, maka dari saat tahun 2025 ini dan untuk selamanya teman-teman tidak bisa lagi melakukan
pencatatan, tidak bisa mundur, kasarnya seperti itu, ya. Kemudian ketika itu kita tahu, maka lanjutkan ke pertanyaan 1C. Pertanyaan 1C-nya apa? Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak ada di dalam pekerjaan final kalian? Jika ya, maka jawab ya. Jika tidak, maka jawablah tidak. Asumsi dikatakan iya. Maka teman-teman masuk ke lampiran 3A4 bagian B. Masih sama ya teman-teman, 3A4 bagian B. Tadi kita lihat ini ada lampiran 3B ya. Kita kemudian apakah Anda menerima penghasilan luar negeri lainnya? Jika memang terima, mengisi bagian lampiran 2 bagian C. Tetapi kita hapus dulu supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya satu per satu. Oke, sekarang kita lihat lampiran 3B bagian A. Ya, kita akan lihat lampiran 3B bagian A-nya. Oke, jadi sekarang kita lihat bahwa di tulisan ini adalah isi lampiran 3B bagian A karena ada tulisan, ya saya termasuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai bersifat final. Maka kita lihat lampiran 3B bagian. Ya, kita lihat di sini adalah lampiran peredaran bruto untuk WPOPPT dan di sini ada bagian rekapitulasi peredaran bruto untuk WPOP yang memiliki peredaran tertentu yang bersifat final. Maka teman-teman lakukan pengeditan di sini sehingga teman-teman bisa mengedit dari Januari sampai dengan bulan Desembernya tentunya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan edit di bagian pensil ini, maka teman-teman disajikan pengisian untuk omset peredaran bruto dari Januari sampai dengan Desember. Teman-teman isi semua penghasilan final kalian yang memang sudah kalian terima dan kalian klik simpan. Jangan hanya tutup karena nilai-nilai ini baru akan tersimpan ketika kalian klik simpan ini. Kemudian teman-teman yang harus diketahui, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan khususnya untuk para wajib pajak yang hanya memiliki omset di bawah 500 juta. Jadi kalau teman-teman punya omset di bawah 500 juta, teman-teman tidak melakukan pembayaran setengah persennya. Tetapi ketika lebih, maka nilai tersebut harus dikurangkan dengan 500 jutanya. Oke teman-teman, kita melanjut masuk ke bagian induk lagi. Kemudian kita akan bahas mengenai apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya. Ketika teman-teman klik ya, maka akan masuk disuruh mengisi lampiran 3A4 bagian B. Nah, lampiran 3A4 bagian B kita buka yaitu hal seperti ini, maka dikatakan penghasilan neto dalam negeri lainnya dari pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan juga penghasilan neto dalam negeri lainnya. Karena yang tadi adalah terkait dengan dalam negeri lainnya, maka inilah yang harus ditambahkan. Ya, teman-teman. Nah, ketika klik tambah, maka bentuknya akan. Nah, disinilah kita bisa melihat adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kita bisa lihat satu persatu mulai dari penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, sewa harta selain tanah dan atau bangunan karena tanah dan bangunan dikenakan PPh final. Kemudian di sini juga ada pendapatan bunga, royalti, yang tentunya bukan dikenak bunganya bunga yang non final. Kemudian ada keuntungan penjualan harta, imbalan bunga, keuntungan kurs valuta asing, penghasilan lain dari modal atau aset, ada pembebasan hutang, ada hibah, ada bantuan atau sumbangan. Nah, hibahnya hati-hati ya, ini hibah yang bukan dari keluarga saudara. Nah, kemudian ada klaim asuransi, ada beasiswa, ada hadiah atau undian, dan penghasilan domestik lainnya. Nah, ketika teman-teman lihat di sini, maka sesuaikan dengan jenis penghasilan kalian. Jangan sampai salah, karena salah pasti akan membentuk satu pertanyaan lagi dari sisi perpajakan. Ketika ini sudah, kita akan masuk kembali ke bagian induknya. Di bagian induk ini kita lihat apakah Anda menerima penghasilan luar negeri. Ketika kita iya, maka disuruhlah lampiran 2 bagian C-nya. Sehingga kita akan masuk ke lampiran 2 bagian C.
Disinilah lampiran 2 bagian C akan kita lihat ya. Kita lihat ada penghasilan neto luar negeri. Teman-teman, ketika teman-teman tidak memiliki penghasilan neto luar negeri, cukup katakan tidak. Tetapi jika ya, kita lihat menu-menunya apa saja, nama si pemberinya siapa, negara sumbernya dari mana, tanggal transaksi, jenis penghasilannya, teman-teman bisa lihat. Ada dari pekerjaan bebas, dari kegiatan usaha, dari kegiatan usaha juga pendapatan lainnya, ada gaji, tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi, upah honorarium, upah pesangon, manfaat pensiun, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat satu persatu yang berasal dari luar negeri. Kemudian setelah itu selesai, maka teman-teman harus dilihat ada kode penghasilannya, ada penghasilan neto, pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan juga ada mata uangnya. Teman-teman pilih yang sesuai. Ketika teman-teman tidak memiliki hal ini semua, maka posisikan ini tidak diisi, oke? Nah, kemudian setelah itu maka kita akan masuk ke bagian induk lagi. Di bagian induk kita akan mulai masuk ke bagian PPh terhutang. Nah, di bagian PPh terhutang ini akan dilihat dari seluruh penghasilan yang ada di sini. Ya, jangan lupa ketika ada kesalahan dan sebagainya, maka teman-teman harus melakukan pengeditan di bagian masing-masingnya. Contoh adalah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, teman-teman punya sewa dan sebagainya, maka harus ditambahkan dari hal ini. Ya, kemudian ketika teman-teman punya penghasilan dari pendapatan bunga dan sebagainya juga sama, teman-teman harus menambahkan di bagian yang penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Bagaimana ketika ada yang tidak termasuk objek juga teman-teman harus menambahkan. Dan semuanya ini akan terbuka ketika di bagian induknya teman-teman memilih iya. Ya, jadi kalau dikatakan tidak, nah kita lihat di sini ada tulisan objek pajak. Nah, pernyataan transaksi lainnya di sini. Jadi kan tadi kita sudah di bagian paling atas kita sudah isi. Kemudian di bagian berikutnya ada penghitungan pajak terhutang, ada kredit pajak ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini jangan langsung dilewati saja. Kita lihat sendiri satu-satu. Ketika masuk ke bagian kolom perhitungan pajak, apakah terdapat pengurangan atau penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam BPA 1 atau BPA 2? Ketika teman-teman katakan iya, maka akan muncul pertanyaan berikutnya lagi, yaitu disuruh mengisi lampiran 5 bagian A dan atau B. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian lampiran 5 bagian A ataupun Nah, inilah bagian lampiran 5-nya. Lampiran 5 terdiri dari apa aja? Penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurangan penghasilan neto, dan pengurang PPh terhutang. Di bagian B, karena posisinya adalah zakat dan sebagainya, maka kita bisa melakukan penambahan. Kemudian kita pilih saja zakat, ada sumbangan keagamaan, ada fasilitas pengurangan penghasilan neto, ada fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurang penghasilan neto lainnya. Khusus untuk yang beragama Islam, maka pilihlah zakat, tetapi ingat teman-teman harus ada buktinya bahwa teman-teman melakukan pemberian zakatnya, nama teman-teman terdaftar, tertera di situ dan juga ada nomor buktinya. Kemudian untuk yang non-Islam maka masuklah ke sumbangan keagamaan. Teman-teman tinggal tulis saja sejumlah sekian maka ketiklah simpan. Maka ketika disimpan maka inilah yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai salah. Salahnya di mana? Yaitu ketika teman-teman mengatakan punya sumbangan keagamaan tetapi tidak memiliki bukti yang otentik, bukti yang akui oleh perpajakan, maka hal tersebut tidak bisa diakui. Oke, jadi artinya hal ini hanya yang memiliki buktinya saja yang jelas dan juga betul-betul valid ya. Kemudian berikutnya kita akan masuk kembali ke lampiran induknya ya. Lampiran induknya kita masuk kembali. Kita lihat di sini ada penghasilan kena pajak. Penghasilan tidak kena pajaknya tinggal teman-teman pilih sesuai dengan kondisi per 1 Januari 2025. Asumsi teman-teman menikah di 2 Januari 2025, maka asumsi PTKP di tahun 2025 adalah tetap belum menikah.
Oke. Tetapi ketika teman-teman sudah memilih, maka akan langsung tertera PTKP-nya. Kemudian mereka akan memilih apakah terdapat pengurangan PPh terutang, maka jika ya, disuruh mengisi kembali di lampiran 5 bagian C. Nah, barulah kebuka lampiran 5 bagian C-nya, pengurang PPh terutangnya. Teman-teman bisa pilih tambah, kemudian jenis pengurang PPh terutang ada tax holiday dan pengurang PPh lainnya. Tetapi jika tidak, maka teman-teman pilih saja tidak. Masuk kembali ke bagian induk ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada kredit pajak. Di sini di bagian kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jika jawabannya ya, maka teman-teman harus mengisi lampiran 1 bagian E. Teman-teman lihat di sini lampiran 1 bagian E-nya baru akan terbuka. Nah, ketika kita sudah di lampiran bagian E-nya, maka teman-teman bisa melihatlah nama pemotong, nama yang lain sebagainya, kemudian bisa teman-teman tambahkan. Di sini teman-teman bisa mengisi NPWP, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, dan jenis pajaknya. Jadi jenis pajak dan sebagainya harus disesuaikan ya teman-teman. Isikan juga penghasilan bruto dan juga PPh yang dipotong atau dipungut. Sehingga setelah teman-teman mengisi, teman-teman kalian klik simpan, maka teman-teman bisa melakukan penambahan ke bagian daftar bukti potong atau pemungutan PPh ini. Jika teman-teman tidak melakukan hal ini, maka secara otomatis penambahan ini akan ditutup untuk dari sisi tombol tambahnya. Nah, setelah kredit pajak, khususnya di bagian PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain selesai diinput, maka kita akan melihat di sini ada angsuran PPh pasal 25, ada STP PPh pasal 25, dan apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan, maka jawabannya adalah misalnya jika ya, maka akan lengkapi bagian ini dengan jumlah pengembaliannya. Tetapi jika tidak, pilih saja tidak. Setelah bagian D selesai, maka akan masuk ke bagian E, yaitu PPh kurang atau lebih dibayar. Di bagian E ini, teman-teman akan diperlihatkan berapa sih nilai yang akan harus dibayar, tetapi jika jumlahnya minus, maka itu lebih bayar. Teman-teman, ini hanya contoh saja, maka jarang sekali kita bisa melakukan lebih bayar. Jadi posisinya ketika teman-teman sebagai pegawai terus kemudian lebih bayar, tolong dilihat kembali gitu ya. Kemudian di F ini ada pembetulan, diisi jika status SPT adalah pembetulan. Kita bisa baca di sini adalah ketika kita melakukan pembetulan posisinya karena ini normal, jadi posisinya ini selesai. Nah, kemudian kita langsung masuk ke bagian G, yaitu terkait dengan rekening bank ketika lebih bayar. Ya, lalu berikutnya di H ini adalah bagian yang terpenting. Apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Jika tulisannya ya, ingat ini penghasilan teratur. Tetapi jika ada penghasilan tidak teratur, maka jawabnya tidak. Tetapi jika betul-betul semuanya adalah penghasilan teratur, maka jawab iya. Ya, langsung akan Cortex akan melakukan penghitungan dengan cara seperti ini. Ya, sehingga muncul nilainya di sini. Tetapi jika tidak, maka akan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menerima penghitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Ketika iya, maka teman-teman harus mengisi lampiran 4 bagian A. Sekarang kita akan melihat lampiran 4 bagian A, di mana lampiran 4 bagian A ini akan dilakukan penghitungan untuk PPh 25 khususnya untuk yang penghasilan tidak teraturnya. Nah, sekarang kita akan sudah masuk ke lampiran 4, di mana lampiran 4 ini terdiri dari penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dan yang B adalah penghitungan PPh terutang wajib pajak dan suami atau istri ketika lakukan pisah harta dan sebagainya. Tetapi karena tidak pisah harta, maka di sini tidak ada. Sekarang kita akan lihat di sini kita bisa pantau di sini ada penghasilan neto. Ini adalah penghasilan neto yang teratur ya teman-teman.
Nah, di sini akan dikurangkan dengan zakat yang juga teman-teman sudah bayarkan, sehingga akan dihitung secara otomatis pajak pengurang pengurang PPh turut utangnya juga diisi secara manual, ada kredit pajaknya juga ditulis secara manual, maka akan didapatkanlah angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan masuk kembali ke induk kembali, kita akan lihat di bagian bawahnya setelah PPh 25 itu selesai. Nah, kita lihat di sini ya, mana PPh 25. Nah, ini selesai. Apakah Anda membayar angsuran? Jika misalnya tidak, tidak perlu. PPh 25 ini adalah untuk orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada harta, ada akhir tahun. Nah, ini semua masih kacau ya, karena posisinya ini luar biasa. Ini hanya contoh saja. Kemudian apakah Anda memiliki hutang? Maka jawabannya ya, disuruh isi lampiran 1 bagian B. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak PPh bersifat final? Maka jawabannya juga ya, ketika teman-teman memiliki penghasilan yang berasal dari pendapatan bunga, baik itu obligasi, bunga tabungan ya dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke lampiran 2 bagian A ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lampiran 2 bagian A, di mana lampiran 2 bagian A ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di mana PPh bersifat final ini banyak macamnya, mulai dari PPh orang pribadi yang bersifat final yaitu terkait dengan peredaran bruto tertentu, penghasilan sewa tanah dan bangunan, dan atau juga penerimaan penghasilan dari pendapatan bunga, baik itu dari surat berharga Republik Indonesia dan juga dari rekening tabungan. Nah, ketika kita klik tambah ini, maka akan disuruh menulis NPWP-nya. Maka ketika NPWP-nya diketahui, maka akan muncul namanya. Lalu di sini harus dipilihlah kode jenis penghasilannya. Di sini teman-teman bisa melihat kembali apa saja. Ini hanya contoh saja ya. Ketika kita punya obligasi, surat utang negara dan sebagainya, maka hal ini harus dipilih yaitu bunga obligasi, surat utang negara dan atau obligasi, atau juga teman-teman memiliki sewa tanah, tanah dan atau bangunan. Nah, ini ada persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ketika teman-teman melakukan sewa tanah dan bangunan, lakukan hal yang sama ya, teman-teman. Intinya adalah mendata berapa DPP-nya, berapa PPh terutangnya. Ingat bahwa PPh final ini hanya dicantumkan dan tidak menjadi sebagai pengurang ataupun penambah penghasilan kalian. Oke, kita akan masuk kembali ke bagian induk. Ya, kita akan masuk ke bagian induk kembali. Lalu kita lihat kembali apa lagi yang dibutuhkan di dalam SPT tahunan ini. Nah, di dalam SPT tahunan ini, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Maka ketika kita iya, maka disuruh mengisi lampiran 2 bagian B. Nah, kita masuk kembali ke lampiran 2 bagian B, khususnya untuk bagian non. Nah, ketika kita sudah masuk ke lampiran 2 bagian B, maka akan ada tombol tambah karena kita mengatakan ya ada penghasilan bukan objek pajak. Ketika kita klik tambah, maka ada jenis penghasilannya, ada dividen, ada hibah. Ingat teman-teman, ini adalah hibah yang terkait dengan keluarga saudara. Kemudian di sini juga ada warisan, ya. Kemudian di sini juga ada penerimaan zakat atau sumbangan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di sini tidak ada terkait dengan penghasilan kita, maka kita tidak boleh mengatakan ya, maka kita harus katakan tidak. Contoh ketika kita menerima hibah ya, maka ini yang ditulis NPWP sumber penghasilan si pemberi hibahnya siapa, nama sumbernya siapa, penghasilan brutonya berapa. Nah, ini harus diisi semuanya. Ketika tidak diisi, maka itu tidak dapat dilakukan penyimpanannya. Nah, setelah itu semua kita masuk kembali ke lampirannya yang di induknya, bukan di lampiran tapi di bagian induknya. Kita lihat kembali apa lagi yang harus diisi ya, teman-teman. Nah, di sini karena posisinya bukan pembukuan, maka kita tidak bisa memilih secara otomatis ini dimatikan. Nah, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jika jawabannya ya, ini tidak. Oh iya teman-teman, kembali ke bagian yang tidak termasuk objek pajak.
Kita masuk ke lampiran 2 bagian B ya teman-teman. Nah di sini yang harus diperhatikan adalah di sini ada terkait dengan dividen atau bagian laba. Inilah yang harus ditulis pemberinya, baik itu dividen yang berasal dari berasal dari Bursa Efek Indonesia ataupun dari perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus ditulis di sini. Jika teman-teman ternyata sudah dipotong, ya maka itu menjadi penghasilan final. Tetapi rata-rata dividen itu tidak ada pemotongan. Pemotongan ataupun pembayaran itu dilakukan oleh si wajib pajaknya sendiri. Nah, ketika teman-teman dividen menerima dari Bursa Efek Indonesia, misalnya BCA dan sebagainya, teman-teman harus tahu NPWP-nya, harus tahu nama sumbernya, juga harus tahu juga penghasilan brutonya. Nah, ketika teman-teman lakukan itu semua, barulah teman-teman bisa melakukan simpan untuk bukan objek pajaknya. Sekarang kita masuk kembali ke bagian induk. Nah, di bagian induk khususnya yang setelah bagian non objek pajak, maka kita akan bisa melihat kembali kelebihan PPh final. Ini hanya contohnya saja ya. Terus kemudian di sini ada laporan keuangan karena tidak jenis pembukuan adalah pembukuan sederhana, tidak ada berkas yang perlu dilampirkan karena posisinya kalau ada bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan, ketika kalian pilih iya dan kalian menulis, maka posisinya berkasnya harus diupload. Begitu juga ketika teman-teman mengatakan ada bukti potong atau pemungutan dengan kredit pajak luar negeri, maka berkasnya harus diupload. Nah, ketika itu sudah selesai semua, teman-teman lihat di sini ada surat kuasa khusus, ada juga dokumen lainnya. Ketika ada dokumen lainnya, diklik saja maka teman-teman bisa melakukan pemilihan dokumen lainnya. Apa yang mau diupload. Kemudian di sini ada jumlah status, ini hanya contoh, maka ini masih ada lebih bayar, maka teman-teman harus dilihat kembali. Terus kemudian di sini harus ada dicentang dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksinya, haruslah benar, lengkap, dan jelas. Artinya seluruh SPT yang teman-teman lampirkan, teman-teman isi adalah kewajibannya harus benar, lengkap, dan jelas. Oke teman-teman, itu aja video singkat ataupun video panjang karena posisinya sebenarnya ini panjang sekali, jadi teman-teman bisa melihat bagian-bagian yang teman butuhkan saja. Oke teman-teman, itu aja videonya. See you and bye-bye.